Guys, Infinix GT 30 Pro setelah 3 bulan pemakaian seperti apa sih guys? Nah, buat teman-teman yang penasaran, Bang, keluh kesah Infinix GT-nya, Bang, keluh kesah Infinix GT-nya gimana? Ada keluhan nggak? Nah, yang suka tanya begitu. Nah, sekarang saya baru sempat ya, udah 3 pemakaian 3 bulan dan ini HP-nya benar-benar saya pakai, teman-teman. Bahkan sekarang saya segala macamnya hampir full di HP ini ya untuk pemakaiannya, yaitu di Infinix GT 30 Pro 5G ini. Nah, makanya saya baru sempat ya berbagi keluh kesah pemakaian HP ini seperti apa. Nah, buat teman-teman yang penasaran yang mau beli Infinix GT 30 Pro ya, mending tonton dulu, siapa tahu ada keluhan-keluhan yang nanti menyebabkan atau membuat teman-teman menyesal gitu teman ya. Nah, daripada penasaran, saya akan berbagi keluh kesah saya dalam menggunakan HP Infinix GT 30 Pro ini guys. Oke teman-teman, ini dia HP-nya Infinix GT 30 Pro 5G ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan bagi di beberapa segmen ya. Yang pertama saya akan bahas dari penggunaan sehari-hari, terus untuk yang kedua dari performanya, terus yang ketiga dari sektor kameranya, yang keempat dari fitur-fiturnya dan kelebihan-kelebihannya, terus untuk yang kelima dari keluhan-keluhannya, dan yang keenam mungkin penilaiannya atau kepuasan saya atau ratingnya gitu teman ya. Jadi biar gak kelamaan, kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu penggunaan sehari-hari. Nah teman-teman ya, nih dalam penggunaan sehari-hari HP Infinix GT 30 Pro ini gimana sih keluh kesahnya, apakah ada kendala-kendala atau ada keluhan-keluhan. Nah ini keluh kesah dari pemakaian saya pribadi teman-teman. Tentunya itu setiap orang pasti punya keluh kesah masing-masing, gantung HP-nya itu dipakai buat apa, apakah buat main game kah, atau buat kamera kah, atau buat sehari-hari, atau buat apa ya, itu tergantung pasti keluh kesahnya juga ada perbedaan. Nah ini untuk versi saya teman-teman, dari selama 3 bulan ini saya emang benar-benar pakai, dan ini layar juga sampai pada karadak begini ya nih. Ya, layarnya juga udah pada habis nih ya, anti goresnya udah pada habis, tergores banyak banget karena ini benar-benar HP-nya saya pakai ya. Jadi udahlah ketahuan keluh kesahnya apa aja. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu dari penggunaan sehari-hari. Nah, untuk penggunaan sehari-hari mungkin menurut saya ya, ini penggunaan sehari lancar banget lah, lancar jaya untuk dipakai sehari-hari, pakai ngedit, pakai game sebentar-sebentar dan segala macam, multitasking ini udah enak banget temen ya. Terus dari bug ya, dari bug ini mungkin aman temen ya. Si Infinix GT 30 Pro ini lebih aman bahkan kalau kita bandingkan dengan si Tecno Camon 40 Pro ini, yang saudaranya ini masih saudara teman-teman ya. Ini ternyata jauh lebih nyaman dan jauh lebih enak di si Infinix GT 30 Pro ini guys. Dan sekali lagi ini dari pengalaman saya pribadi ya, itu dari mulai buka aplikasi-aplikasi berat, dari sektor kamera dan segala macamnya, ternyata menurut saya itu ya jauh lebih nyaman di si Infinix GT 30 Pro ini guys. Untuk bug aplikasi itu aman ya, nggak ada. Mungkin kalau hanya 1 bulan sekali ya itu pasti wajar lah ya, pasti ada ya sekali mah, tapi itu jarang banget gitu teman-teman ya. Oke, untuk segi baterai dalam penggunaan sehari-hari, dari baterai menurut saya ini baterai aman ya, dibilang boros enggak dan dibilang awet juga enggak, karena untuk performa yang segini gacornya tapi baterai masih di 5500 mAh ya, sampai 6000 mAh, apalagi sampai 6500 mAh ini enggak sampai, ini cuma di 5500 saja, karena seperti biasa Infinix paling pelit itu ke segi baterai. Kalau ke RAM, ke penyimpanan, ke chipset, ke kamera segala macam, ke layar, Infinix paling royal. Tapi kalau ke baterai seperti biasa Infinix dari dulu paling pelit ke baterainya guys. Tahu kenapa tuh? Gak tahu, emang biar ngecasnya itu lebih cepat atau apa gak tahu ya. Jadi menurut saya dari segi baterai dia standar banget ya, gak bisa dibilang awet dan gak bisa dibilang boros juga. Terus dalam pengecasan, di Infinix GT 30 Pro ini saya kasih bintang 100 guys, karena mantap banget, cepet banget, dan apalagi di sini kalau nanti kita ngecas di situ ada pilihan pengecasan pelan, ada pilihan pengecasan standar, dan ada pilihan pengecasan cepat juga ya. Jadi teman-teman bisa pilih pakai 3 mode itu. Kalau teman-teman misalkan mau ditinggal lama, teman-teman bisa pilih pakai pengecasan lambat. Kalau teman-teman misalkan biasa aja ya pakai pengecasan pintar. Tapi kalau teman-teman HP-nya mau cepet-cepet dipakai lagi, teman-teman bisa pakai yang pengecasan hyper atau yang super cepat. Nah, jadi untuk pengecasan sangat-sangat mantap banget, fiturnya lengkap dan gesit banget, karena emang dari baterainya juga gak terlalu gede ya, cuma di 5500 mAh dan pengecasan di 45 watt, dan apalagi kalau pakai casan original dia pokoknya cepet banget. Terus untuk suhu, nah untuk suhu teman ya, untuk suhu karena saya kalau main game itu jarang ya, kalau main game, dan kebanyakan saya di sini dipakai buat kameranya dan ngedit segala macam, bahkan ngedit juga saya dari full 1 hari ya, dari pagi sampai malam. Ini HP gak pernah berhenti, karena sekarang saya kamera pakai HP ini ya, yang sebelumnya saya pakai Infinix Zero 30 4G ya, tapi setelah ada GT ya sekarang jadi pindah ke sini. Kenapa? Karena alasan yang pertama dia memorinya lebih gede ya, dan RAM-nya juga lebih kencang, chipsetnya lebih kencang, RAM-nya lebih gede ya. Jadi kalau saya mau merekam video berapa jam pun, merekam video gede, merekam video banyak pun, ini ya udah di 512 GB, jadi sangat cukup ya. Terus dari segi kamera sama ya, di 108 megapiksel. Nah itu jadi sukanya saya di 108 megapiksel, jadi ketajaman, kejernihan dan detailnya itu dapat semua. Terus yang paling mantap ini stabilizernya guys, stabilizernya ini udah mantap banget guys ya. Jadi untuk suhu menurut saya aman ya teman-teman, kecuali kalau kita pakai main game terus-terusan ya, di atas 1 jam ke atas otomatis dia panas banget guys kalau kita pakai main game. Nah
Makanya kalau buat teman-teman yang suka main game, ambil yang ada coolingnya, yang paket Gipok ya, yang series paling tinggi. Nah, apalagi di Infinix GT30 Pro ini yang performanya gak di limit ya, otomatis dia pasti panas. Nah, makanya kalau teman-teman suka main game ya harus beli yang paket ada coolingnya ini guys. Kalau buat pemakaian sehari-hari ini aman teman-teman, gak terlalu panas. Yang seperti kelas-kelas hot teman-teman ya. Ini malahan di Infinix GT dia bisa lebih adem dibanding seri-seri Infinix hotnya kalau menurut saya. Dalam penggunaan sehari-hari ya, dalam sidik jari dia sangat aman dan cepat ya. Mau di layar nyala atau di layar mati dia tetap nyala ya. Nih kalau kita layar mati dia langsung nyala, langsung kebuka juga. Pokoknya untuk sidik jari oke. Dan dari layar mantap banget, puas banget, kecerahannya tinggi banget. Ini di kelas-kelas HP sekarang ini paling tinggi ya di Infinix GT30 Pro ini. Apalagi kalau kita lihat harganya di kelas 5 jutaan ke bawah ini sudah di 4.500 nit ya. Jadi belum ada lawan ya. Di kelas HP 8 juta ke bawah gak ada yang kecerahan sampai di 4.500 ya, cuma ada Infinix aja. Oke, dalam penggunaan kamera ya, sekarang dalam penggunaan kamera. Nah, untuk penggunaan kamera ini cukup oke banget. Nanti kita akan jelasin lagi di bagian segmen kamera. Nah, untuk kamera pokoknya cukup oke. Terus dari keyboard, nah ya kendalanya itu dari keyboard teman ya. Kalau menurut saya, ini dari si keyboard teman-teman harus ganti pakai keyboard baru teman-teman ya. Nah, untuk keyboardnya dari bawaan Infinix dia gak nyaman banget, yaitu ada delay. Menurut saya ada delay, jadi kalau kita ngetik cepat dia pasti ketinggalan dan kadang jadi huruf-huruf lain gitu tuh ya untuk keyboardnya. Nah, makanya saya ganti juga pakai keyboard download lagi di Play Store. Bebas teman-teman memakai Go Keyboard, mau pakai PS Emoji atau mau keyboard apa, karena untuk keyboard bawaan walaupun udah kita setting ya ini kurang nyaman kalau pakai keyboard bawaan. Nah, jadi keluarnya itu kalau menurut saya dalam penggunaan saya itu dari keyboard. Kalau kita suka ngetik cepat itu kurang nyaman. Jadi teman-teman harus ganti keyboardnya. Oke, kita lanjut ke segmen yang kedua yaitu dari performa dan main game teman-teman ya. Nah, untuk performa menurut saya ini tetap gacor sampai 3 bulan. Ini dari skor Antutu ya, dari 1,3 jutaan lebih. Di kelas HP di bawah 5 juta, 1,3 jutaan udah paling tinggi teman-teman ya. Paling pesaing beratnya hanya ada di si Poco X7 Pro ya, pesaing beratnya yaitu paling dua itu ya, Poco X7 Pro sama Infinix GT30 Pro. Kelas HP 4 sampai 5 jutaan dengan performa yang sangat kencang, hanya ada dua-duanya. Dari brand lain mungkin belum ada ya. Terus untuk dalam membuka aplikasi semuanya ini cepat teman-teman ya, gak ada yang delay, pokoknya cepat banget. Kalau buka aplikasi dia mau buka aplikasi apapun dia cepat, pokoknya dalam membuka aplikasi belum pernah ada nge-lag atau delay, langsung ya cepat ya. Jadi dalam performa oke banget, gak ada delay. Kayak multitasking dia beberapa layar sekaligus dia aman guys ya. Nih teman-teman ya, kita mau buka berapa aplikasi, 3 aplikasi dia aman ya, bisa tuh ya, satu aplikasi yang belakang, 2 aplikasi yang ini, 3 aplikasi yang ini, pokoknya masih aman, gak ada delay, gak ada reload. Untuk performa cukup oke. Terus kalau kita mau cek FPS-nya juga, FPS monitornya ini cukup bagus ya. Kalau di sini ini, tapi ini untuk FPS dia tergantung aplikasinya juga. Temennya ada yang support sampai 120 Hz, ada yang enggak ya. Kalau misalkan kita buat scroll di TikTok biasanya dia turun ya. Nih 59 ya, 80 40 tuh. Ya, tapi tetap aman ya. Nih. Aman, gak ada delay sama sekali. Dari sinyal bagus, dari jaringan WiFi aman, dan jadi sinyal internet juga aman, kuat ya, nggak lemah sinyalnya, nggak lemah sahwat juga, pokoknya aman tentunya. Untuk sinyal WiFi aman dan sinyal jaringan juga aman. Untuk main game semuanya rata kanan aman teman-teman ya, mau di rata kanan, mau di rata tengah, mau di mana ini aman teman-teman ya. Nih settingannya ultra tinggi HD ya, ini semuanya bisa aktif. Dan teman-teman untuk fitur-fiturnya juga di sini lengkap banget ya. Untuk fitur gamingnya udah tentunya, karena ini emang HP gaming teman-teman ya. Jadi untuk fitur udah lengkap banget ya, segala macam kebuka. Settingan juga rata kanan semua guys. Jadi kalau untuk main game sangat-sangat aman tentunya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian segmen kamera. Nah, untuk segmen kameranya di Infinix GT30 Pro ini menurut saya ya, ini walaupun ini HP gaming tapi gak seperti HP gaming guys ya. Nah, teman-teman, anehnya ya di Infinix GT30 Pro ini, walaupun ini terkenalnya dengan HP gaming, tapi kalau menurut saya ini salah satu pengganti dari Infinix Zero teman-teman ya. Karena untuk Infinix Zero sekarang sudah agak keluar ya, dari Zero 30 sekarang udah gak ada, Zero 40 gak ada, Zero 50 gak ada, Zero 60 sudah gak ada teman-teman ya. Makanya kayaknya si Infinix itu menggabungkan dari Infinix GT sama Infinix Zero, dimasukkan ke Infinix GT yang sekarang itu ya, itu yang 30 Pro. Karena ini dari fitur gamingnya udah full banget, udah lengkap banget, dari performanya udah gacor banget, dan dari sektor kamera gak main-main juga guys, walaupun ini HP gaming. Kenapa sektor kameranya mantap banget. Di sini sensor kameranya sudah pakai 108 megapiksel plus stabilizer, dia bisa aktif semuanya, dan ada kamera ultra wide-nya juga. Jadi untuk sektor kamera, kalau teman-teman nggak percaya, misalkan takutnya saya yang dilebih-lebihin, bisa tanya ke orang-orang yang sudah punya Infinix GT30 Pro 5G gimana kualitas kameranya.
nggak main-main guys ya, bukan main. Dan untuk resolusinya di sini sudah support 4K 60 fps ya, 4K 60 fps, stabilizer bisa aktif. Nah, yang paling saya suka di HP ini, kenapa HP ini bisa stabil walaupun hanya pakai stabilizer aja guys ya. Soalnya pengalaman saya gitu temennya, dari beberapa HP yang sudah saya pakai itu gak bikin stabil sih, cuma dikit doang. Malah kalau kita aktifkan stabilizer itu malah jadi patah-patah, pokoknya kurang nyaman banget. Nah, tapi di Infinix GT30 Pro ini stabilizernya hampir sama dengan OIS guys. Jadi HP ini kalau kita aktifkan stabilizernya emang benar-benar stabil, itu bagus banget. Jauh lah sama Infinix yang sebelumnya yang sudah semuanya hampir pakai stabilizer tapi semuanya tetap hancur, tetap gempa, tetap guncang. Sedangkan kalau di Infinix GT ini stabilizer ini sudah oke banget, bisa menyetabilkannya maksimal banget. Enggak hanya itu cowok, dia kamera depan pun sudah ada stabilizernya juga. Jadi depan belakang dia sudah ada stabilizernya. Pokoknya dari sektor kamera, dan nggak hanya itu ya, karena dari megapikselnya yang tinggi juga, jadi untuk ketajaman, kejernihan, warna, dan segala macam sudah cukup bagus, sudah cukup sempurna. Bahkan kemarin aja yang kita bandingkan dengan si iPhone 13, kita compare kameranya, si Infinix dia bisa nyandingin bahkan dari sektor fotonya lebih bagus di si Infinix GT30 Pro ini guys. Jadi walaupun ini HP gaming, tapi untuk soal kamera ini oke banget, karena mungkin ada campurannya juga dari si kelas Infinix Zero ya, karena Infinix Zero udah agak keluar, udah agak rilis, dan makanya semuanya dimasuk-masukin, ditambahin ke si Infinix GT30 Pro ini guys. Oke, di sini kita buka aplikasi banyak banget ya, tuh buka aplikasi banyak banget tuh, tapi dia tetap aman. Nah, sekarang kita beralih ke bagian fitur-fitur yang bermanfaat, yang berguna bagi penggunaan sehari-hari, dan kelebihan-kelebihan yang ada di HP ini. Nah, menurut saya ini fitur-fitur yang sangat berguna, yaitu mulai dari fitur AI tentunya, AI Circle tuh, pokoknya semua AI ada di sini tentunya. Untuk AI-nya di Infinix GT30 Pro ini sudah lengkap tentunya, sudah setara dengan HP-HP puluhan juta yang fitur AI-nya lengkap, dan di Infinix juga dia sudah lengkap banget. Terus untuk kelebihan yang berikutnya yang menurut saya sangat berguna, dari kameranya yang sangat jernih tentunya, kamera jernih, resolusi video juga udah tinggi banget, stabilizer juga cukup bagus, chargernya juga cukup cepat, sidik jarinya juga bagus banget, cepat banget. Dari penggunaan mic dia sudah support ya, walaupun banyak rumor Infinix itu gak support mic wireless ya, tapi selama ini saya pakai beberapa tipe-tipe Infinix itu semuanya support mic wireless, apalagi yang si Infinix GT30 Pro ini, karena series paling tinggi atau kasta tertinggi di keluarga Infinix guys. Terus untuk kelebihan yang berikutnya di sini dari penyimpanannya juga cukup gede ya, di 512 GB, plus RAM-nya di 12 GB plus 12 GB, sudah support wireless charging juga, berbagi baterai juga sudah bisa, dan sudah ada fitur bypass charging juga. Dan yang paling puas yaitu dari segi desainnya atau tampilannya guys. Mau dilihat dari belakang udah oke, dilihat dari depan juga oke banget, dan dari bezelan dia udah rapi banget, tipis sekelilingnya, pokoknya sempurna banget guys ya. Terus dari fitur-fitur ini sudah lengkap banget guys. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kekurangan atau keluhan-keluhan yang saya dapatkan di si Infinix GT30 Pro ini guys. Nah, untuk keluhan-keluhannya dari HP ini menurut saya itu dari yang tadi ya, dari keyboardnya. Dari keyboardnya yang mungkin agak delay sedikit. Nah, tapi kalau kita ganti ya pakai keyboard lain, kita download lagi, dia enak ya, jadi nyaman lagi, cepat banget. Karena kalau bawaan itu udah kita setting, gak tahu kenapa performanya itu, kecepatannya itu kurang teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau lebih enak, keyboardnya itu harus ganti lagi pakai keyboard baru atau download cari di Play Store. Terus kekurangan yang kedua dari segi baterai temennya, dari segi baterainya seperti biasa kalau Infinix ya, pelit ke baterai ini hanya di 5500 mAh. Jadi kalau teman-teman biasa pakai HP yang baterainya itu di 6000 mAh, 6500 mAh, terus nanti pindah ke Infinix GT30 Pro ini pasti terasa boros. Tapi kalau biasanya sudah pakai Infinix mungkin gak bakal terasa boros ya, normal-normal aja seperti biasa. Kalau Infinix ya baterainya seperti itulah ya, nggak bisa dibilang awet banget. Terus untuk kekurangan yang berikutnya menurut saya ini nggak ada OIS, walaupun sudah ada stabilizer yang cukup stabil, tapi kalau misalkan dikasih OIS kayaknya ini bisa makin stabil banget. Jadi untuk kekurangan atau keluhan-keluhannya itu aja sih ya, nggak ada keluhan-keluhan yang terasa banget seperti di si Tecno Camon yang sebelumnya itu kameranya denyut-denyut. Kalau ini nggak ada ya, kamera udah cukup bagus, jernih. Bahkan di sini saya saking ini HP dipakai buat sehari-harinya nih ya, project saya di CapCut ya, di CapCut nih sudah di 573 project ya. Ini yang baru-baru ada, belum lagi yang waktu itu pernah dihapus CapCutnya, jadi sudah gak ada. Jadi hampir 1000-an lah ya project saya di CapCut, dan video juga udah berapa ratus giga yang saya pakai, dan kita coba lihat ini sudah pada dihapusin sih ya. Dan penyimpanan juga nih udah di 179 GB yang saya pakai tentunya dari 512 GB. Bahkan ini sudah saya hapus-hapusin lagi kalau video ya, yang sudah saya edit hapus-hapusin lagi. Oke, untuk keluhan-keluhannya itu aja. Terus dari penilaiannya mungkin kalau saya suruh dikasih nilai dari 1 sampai 100 mungkin kepuasan saya di 94% dan 6% untuk kekecewaannya.
Jadi kalau ditanya worth it gak di Infinix GT 30 Pro ini, kalau menurut saya sangat-sangat worth it. Walaupun teman-teman gak suka main game ya, teman-teman sukanya kamera atau buat pemakaian sehari-hari itu apalagi. Walaupun teman-teman suka game ya, apalagi karena ini dikhususkan buat HP gaming guys. Jadi aman teman-teman, gak ada keluhan-keluhan yang besar banget. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya, satu kali klik aja tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye bye.